Halo Sobat Exploring Herbal, ketemu lagi di video series Explore Herbal. Jadi, dari video sebelumnya yang sudah kita membahas terkait kandungan dalam herbal khususnya tanaman, kali ini kita akan membahas terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diproduksinya metabolit sekunder. Simak video berikut ini. Nah, ini adalah tampilan dari cara perlindungan diri dari makhluk hidup, ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, data ini akan membantu kita memahami bagaimana metabolit sekunder terbentuk. Mengapa demikian? Karena berbeda dengan metabolit primer yang diproduksi untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan, metabolit sekunder yang sering kita gunakan sebagai obat itu diproduksi untuk menunjang keberlangsungan hidup dari kerasnya lingkungan sekitar. Jadi digunakan untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, produksi dari metabolit sekunder itu akan sangat bergantung pada kondisi lingkungan masing-masing tanaman. Berbeda dengan manusia dan hewan yang bisa melindungi diri dengan bergerak, menghindar, mungkin mengeluarkan suara, memproduksi sistem imun tertentu, mengenakan pakaian, dan proteksi lainnya yang bisa digunakan atau dilakukan karena mempunyai kemampuan lebih dibanding tumbuhan. Namun, tumbuhan yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, dia melindungi diri dengan mengeluarkan atau memproduksi zat-zat metabolit sekunder. Jadi, muncul metabolisme sekunder yang menghasilkan zat-zat yang akan digunakan untuk melindungi diri. Contohnya yang pertama, yaitu dari serangan hewan dan serangga. Maka tumbuhan akan menghasilkan senyawa racun, senyawa yang memiliki rasa pahit yang bersifat inhibitor enzim, maupun menghasilkan protein-protein tertentu yang membuat serangga, hewan, itu tidak bisa memakan atau justru menjauh dari tumbuhan tersebut. Kemudian, apabila melindungi diri dari infeksi mikroorganisme, maka tumbuhan akan memproduksi atau menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang bersifat antimikroba untuk melawan infeksi tadi, sehingga walaupun di lingkungannya banyak mikroorganisme, tumbuhan akan tetap survive seperti itu. Kemudian, contoh lain yaitu pelindungan diri terhadap cahaya matahari yang terik. Jadi, tumbuhan akan menghasilkan senyawa anti sinar ultraviolet untuk melindungi diri. Jadi, banyak sekali contoh-contoh lainnya terkait halangan dari lingkungan atau serangan atau kondisi yang tidak baik dari lingkungan menyebabkan tumbuhan memproduksi senyawa metabolit sekunder. Nah, dari penjelasan ini dapat kita ambil intisarinya, yaitu antar tumbuhan itu akan memiliki metabolit sekunder, baik dari jenis maupun tentunya kuantitas, tergantung dari lingkungan tumbuh. Sehingga, walaupun ada hubungan kekerabatan seperti itu yang menentukan jenis senyawa metabolit sekunder, namun secara kuantitas itu akan ditentukan dari perbedaan lingkungan tumbuh. Sehingga walaupun dia spesiesnya sama antar tanaman, tapi kalau lingkungan tumbuhnya berbeda secara ekstrim, maka kuantitas dari sebaran metabolit sekunder yang ada pada tanaman sejenis tersebut juga akan berbeda. Oleh karena itu, penting dilakukan standarisasi bahan herbal sebelum dimanfaatkan untuk terapi dan dikembangkan lebih lanjut menjadi produk-produk herbal seperti itu. Nah, itu penjelasan terkait apa hal-hal yang dapat mempengaruhi atau memicu produksi metabolit sekunder pada tanaman. Kita ketemu lagi di series Explore Herbal berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.